salam gereja, gereja surga buat kita sekalian. Shalom, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita boleh dipersekutukan Tuhan dalam ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah saudara kita Nando dan Laura. Puji Tuhan, haleluya. Semuanya karena kebaikan Tuhan boleh terlaksana, dan biar kita mengikuti acara demi acara. Ya, di tempat ini juga nanti akan dilanjutkan di rumah ya keluarga ya dengan penuh sukacita dan dalam pimpinan Tuhan. Puji Tuhan. Dan untuk mengawali jalannya pernikahan, tentu kita perlu dasar yang kuat, itulah firman Tuhan. Ya, itu saya sampaikan khususnya kepada Nando dan Laura, keluarga besar ya dari pihak laki-laki perempuan, kita bisa duduk diam mendengar firman Tuhan supaya kehidupan kita berbahagia dan berkah. Puji Tuhan. Saya ajak kita membaca dulu dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Tetapi tidak lupa saya, sebelum saya sampaikan ini, saya mengucap syukur dan terima kasih kami kepada Bapak Gembala di depan ini, Bapak Pendeta Dr. MPH yang sudah membuka tempat ya. Kami dari DPP Kristus Hidup Palangkaraya, karena Nando dan bapaknya, ibunya, keluarganya di Palangkaraya ya, digembalakan di kami di DPP Kristus Hidup Palangkaraya. Tetapi Laura ada di sini sehingga kita berkolaborasi. Gerejanya kami pakai. Terima kasih Om, beliau ini senior kami ya, dan juga sebagai ketua BPW ya 7 Kalimantan ya. Jadi bersyukur kalian bisa pakai gereja Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Nanti saya minta saudara Yevi akan membacakan ya, dan kita boleh memperhatikan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah yang pasal 3 ayat 11. Silakan dibacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terus Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. ya, Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. ya, puji Tuhan. Iya, itulah Tuhan. Dia Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, termasuk juga dalam apa yang kita sedang kerjakan sekarang ini adalah pekerjaan Tuhan yang indah pada waktunya. Ya, waktunya ya sekarang Sabtu 20 berapa? 4 Agustus. Ya. 2024 indah bagi Laura dan bagi Nando ya, bagi keluarga besar. Ini waktu yang indah, momen yang indah. Sebab Tuhan itu membuat segala sesuatu indah. Makanya itu tetap kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita hidup dalam Tuhan, semuanya pasti indah. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengkhotbahin Salomo, itu Raja Israel ketiga, orang yang paling berhikmat, dikatakan firman Tuhan. Dia mengamat-amati bahwa Tuhan itu menciptakan keindahan pada setiap manusia. Ya, pada waktunya. Ya. Sebagaimana hari ini juga indah pada waktu. Makanya kalau kita mengalami pergumulan, tantangan, masalah, ya, beban hidup, jangan tinggalkan Tuhan. Sebab Tuhan nanti akan buat indah pada waktu. Kalau kita dalam Tuhan itu pasti indah dalam waktu. Pasti indah pada waktunya. Ya. Nando dan Laura, nah, hari ini indah pada waktunya. Waktu pranikah saya tanya sama Nando, sama Laura, ya, dulu kalian pertama kali ketemu di mana, saya bilang, ya kan? Dulu waktu pertama kali ketemu di mana, saya bilang,
dapat cewek. Waktu KKN, sama-sama KKN, bayangkan indah pada waktunya. Jadi di dalam Tuhan itu lagi mancing itu dapat berkat, saudara-saudara. Tapi kalau nggak di dalam Tuhan, mau apapun kita bikin ya sulit. Ya itu makanya dalam Tuhan ini Nando ini di gereja pelayanan dulu ya, sempat singer dan pelayanan pengurus kaum muda di gereja kita. Tapi kemudian karena pekerjaan ya sekarang di mana? Samba. Ya, puji Tuhan, dan Laura ada di sini dan keluarga ya. Indah pada waktu itu, yang bapak itu diatur Tuhan begitu indah. Dia mancing, mau dia cari itu apa? Mau cari apa? Cari cewek apa? Cari ikan waktu itu? Cari ikan. Tapi karena Tuhan itu baik, dipertemukan sama Laura. Waktu itu lagi lewat katanya. Lagi lewat, dia tak kenal sama Laura, kenalnya sama temannya Laura. Tapi ketemu pertamanya di situ, lagi lewat Pak. Dan seterusnya mereka yang tahu. Nanti kalau mau tahu detailnya tanya aja nanti. Tapi Tuhan buat indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara-saudara kita di dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan membuat indah. Ya, sebab memang Tuhan itu bekerja itu selalu untuk mendatangkan kebaikan, sehingga indah pada waktunya. Roma pasal 8 ayat 23, silakan dibaca. Roma 8 ayat 23. Ya. Memang Tuhan itu kalau bekerja ya untuk mendatangkan kebaikan, sehingga indah. Roma 8 ayat 23, silakan. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita Roma 8 ayat 28 ayat 28. Kita tahu sekarang terus kan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah itu turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Sampai sekarang Tuhan, Dia ada di surga. Dalam kitab Ibrani dikatakan Dia bekerja untuk kepentingan kita, supaya umat Tuhan, orang-orang yang terpanggil sesuai rencananya itu mengalami yang namanya indah pada waktu. Jadi Tuhan bekerja, saudara-saudara, ketika kita dalam pergumulan masalah dan beban hidup ini, bukan Tuhan meninggalkan dan membiarkan saudara, tapi Tuhan sedang merancangkan waktu yang tepat untuk kita memperoleh kemenangan. Haleluya. Kalau hari ini mereka akan ditemukan diberkati ditanya, inilah waktunya. Jadi yang jomblo jangan takut. Halo yang jomblo. Sini yang jomblo. Saya sampai seorang mendapat pasangan. Tuhan sudah merancangkan pasangan yang terbaik, paling baik, super baik. Yang jomblo katakan amin. Jadi Tuhan bekerja yang dalam pergumulan masalah beban, Tuhan bekerja. Tuhan kita tidak diam, Dia bekerja ya untuk mendatangkan kebaikan sehingga indah pada waktunya. Haleluya. Tetapi perlu kita garis bawahi, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ada kata turut di situ. Ya, artinya ada upaya juga yang harus kita kerjakan. Ya, bagaimana supaya kita memperoleh sesuatu yang baik? Tentu kita juga harus berupaya. Karena dikatakan itu Allah turut ikut serta. Makanya itu kita sebagai umat Tuhan, ya berarti ada usaha di situ. Kalau kita mau nikah kita baik, ya usahakan nikah kita baik. Kalau kita mau pekerjaan kita baik, ya usahakan. Sekolah kita baik, ya usahakan. Gak bisa tiba-tiba salamin langsung diterima. Turut, Allah itu turut. Jadi kalau kita bekerja, Tuhan akan turut membuat kita berhasil, membuat kita sukses.
Haleluya. Bukan berarti kalau Tuhan bekerja buat saya tidur aja, nggak bisa. Turun. Amin. Turun, nggak bisa. Anak-anak sekolah, kalau kau mau dapat nilai tinggi, nilai bagus, pintar, ya belajar, berdoa, Tuhan jamah otak saya, jamah pikiran saya, supaya saya bisa menangkap ya setiap pelajaran. Ya. Tuhan tolong nikah saya yang menikah, supaya saya bisa berusaha bagaimana membina rumah tangga yang baik, yang bekerja bagaimana bisa bekerja dengan baik. Tuhan akan terus bekerja, Tuhan akan tolong. Ya, jadi supaya kita juga mengalami kebaikan Tuhan ini di sini dikatakan Allah turun. Jadi artinya ada upaya juga dari kita. Ya, ada upaya. Haleluya. Ya. Dan perhatikan saudara berdua ini, ya, memulai membangun bahtera rumah tangga. Mari berusaha, berupaya. Usahakan rumah tangga kalian adalah rumah tangga yang senantiasa mengalami kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Amin, Laura. Amin, Andu. Tapi tentunya oleh pertolongan Tuhan. Makanya usahakan bagaimana jadi istri yang baik, bagaimana jadi suami yang baik. Di Pranita sudah saya sampaikan, fungsi dan peran kalian harus diaktifkan. Suami, kedudukan suami harus berfungsi sebagai suami, jangan terbalik. Kedudukan istri harus berfungsi sebagai istri. Ya. Usahakan itu. Nanti ada banyak tantangan, tetapi usahakan yakin Tuhan kasih tolong sehingga nikah kalian nikah yang menjadi kesaksian kita yang menjadi berkat. Bukan sembarang nikah yang penting kamu suka I love you too. Kita married, ayo sudah selesai. Sudah kita tahu gimana kisahnya kalian. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan keadaan akhir zaman, sekarang kita ada di akhir zaman itu sama seperti zaman Nuh. Zaman Nuh Bapak Ibu tahu. Di sana ada aktivitas yang namanya kawin-mawin. Musim orang menikah. Tapi saudara tahu nikah siapa yang selamat? Adalah nikah Nuh dan keluarganya yang takut akan Tuhan, yang mau berusaha bagaimana hidup berkenan bagi Tuhan. Itu yang selamat. Itu yang boleh selamat masuk dalam bahtera keselamatan. Nikah yang lain apa? Yang rame-rame itu habis tenggelam semua. Tapi biarlah nikah kita adalah nikah yang diselamatkan Tuhan, termasuk Nandu dan Laura ini. Maka itu usahakan, gak bisa. Ya udahlah nanti Tuhan aja yang ngatur, gak bisa. Kita usahakan. Nah, Tuhan mau memberkati, tapi saudara-saudara harus berusaha untuk kita tidak meraih berkat. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Filipi, kerjakanlah keselamatan. Keselamatan sudah Tuhan kasih, berkat sudah Tuhan kasih, tapi kerjakanlah itu. Ya, kerjakan. Dan gak bisa tiba-tiba berusaha lagi, tapi ada usaha. Sebagai suami berusaha, sebagai istri berusaha, sebagai anak berusaha, bagaimana hidup baik sebagai orang tua, semua. Sehingga kalau kita sudah usahakan, Tuhan akan berkati. Dan dikatakan dari Allah turut bekerja. Turut. Ya. Carilah kita bersama dengan Tuhan, tidak sia-sia. Haleluya. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana usaha kita supaya kita ini senantiasa mengalami kebaikan demi kebaikan oleh pertolongan Tuhan. Ya, coba dibaca lagi tadi ayat 28. Ya, 28. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja, dikatakan tadi terus dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan, untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagaimana usaha kita supaya kita dapat senantiasa mengalami kebaikan demi kebaikan oleh pertolongan Tuhan? Ya tentu kita juga harus mengasihi Tuhan. Ya, berupaya
bekerja, tapi juga mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Dia. Maka kasihilah Tuhan. Haleluya. Apa sih mengasihi Tuhan? Ya, mengasihi Tuhan itu yang menuruti firman. Gak bisa kita hanya bilang aku mengasihi Tuhan. Apalagi kalau nyanyi aku mengasihi Yesus dengan apa? Dengan segenap hatiku. Panjang punya berada keren itu. Aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Nah, praktek mengasihi itu apa? Kita harus tahu. Ya. Sebab ini nanti akan memperoleh yang namanya indah pada waktunya. Orang yang bekerja dalam kasih Tuhan, ya, mengasihi sebenarnya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu apapun itu yang sedang kita kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, mengasihi Dia. Ya. Dalam Injil Yohanes dikatakan, ya, orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang melakukan firman. Jadi mengasihi Tuhan itu artinya melakukan firman. Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang melakukan firman. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat 15. Ya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kalau kamu bilang kamu mengasihi aku, terus kamu akan menuruti segala perintah. Jadi yang kelihatan, nuruti segala perintah, nuruti segala firman Tuhan. Terus kan, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, barang siapa yang melakukan perintahku dan melakukannya, terus dialah yang mengasihi aku. Dialah yang mengasihi. Terus, dan barang siapa mengasihi aku, ya, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Terus, dan aku pun akan mengasihi dia, ya, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, ini jadi praktek mengasihi Tuhan itu adalah menuruti firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan. Sebab nanti ketika kita mentaati firman Tuhan, kita berusaha di bumi ini, semua hanya akan Tuhan baik, Tuhan buat indah pada waktu itu. Amin. Ada amin. Maka itu kasih Tuhan, jemaat Tuhan, saudara berdua ini, ya, keluarga Tuhan, dan jemaat semuanya kita kasih Tuhan. Bagaimana sih praktek mengasihi Tuhan? Lakukan firman Tuhan. Haleluya. Hidup dalam firman. Ya. Dan untuk bisa melakukan firman Tuhan, hidup dalam firman ini, ya tentunya harus tertanam. Istilahnya digembalakan. Mungkin Yohanes 10. Ya. Digembalakan. Domba-domba mendengar suara firman. Domba-domba mengikuti suara itu. Digembalakan. Tertanam di satu tempat penggembalaan. Ya, kalau saudara di tempat ini, ya tertanam di sini. Dengarkan suara gembala. Apa yang difirmankan, dengarkan baik-baik. Saudara pasti diberkati. Tertanam, amin ya. Gak boleh tanamnya tidak-tidak. Saudara punya pohon. Mau tanam pohon jengkol misalkan. Siapa yang suka jengkol tak tanam? Kita ganti petai. Ada yang suka petai kita tanam? Oh, lebih banyak. Ada 3 orang, ada 4 ya. Jadi tanam pohon petai, berharap ini nanti bisa tumbuh, ya, tanam di sini. Tapi minggu depan kita cabut untuk pindahkan lagi ke sini. Gak cocok lagi kita pindahkan lagi ke sini. Saudara-saudara, itu sampai lebaran itu dahulu gak akan tumbuh-tumbuh itu. Iman Kristen juga begitu. Kalau pindah-pindah, makanya tertanam, digembalakan dengan baik. Ada amin? Ya. Digembalakan. Sebab oleh firman dalam penggembalaan itu
kehidupan kita bisa mendengar firman, kehidupan kita diajar untuk melakukan firman Tuhan, sehingga itulah praktek kasih kepada Tuhan. Tuhan pun dikatakan aku pun akan mengasihi mereka. Saudara tahu, kalau kita dikasihi Tuhan, Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Orang yang dikasihi Tuhan itu salah satunya, karena salah banyaknya kita. Salah satunya itu Maria. Maria itu orang yang mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ada di rumah Maria di Betania, Maria itu yang selalu dia mendengar firman pengajaran Yesus. Duduk perhatikannya dari awal sampai akhir. Dia tidak mau repot-repot. Duduk, karena dia tahu berharga sekali firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudara, ketika Maria mengalami pergumulan yang tidak bisa ditolong oleh siapapun, tapi Tuhan mengasihi Maria. Ya, dia punya pergumulan bahwa Lazarus adiknya mati. Gak ada yang bisa tolong, kalau sudah mati tahan aja. Tapi karena Tuhan mengasihi, ada mujizat. Apa yang mustahil bagi manusia mungkin bagi Allah. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, kalau mau mengasihi Tuhan, Tuhan akan buat tidak pada waktunya. Pergumulan beban hidup apapun yang kita alami, Tuhan akan bekerja sehingga kita boleh berkata indah adalah. Itu sebabnya kasih Tuhan dikembangkan. Nanti dan Laura akan kembangkan dengan baik. Kalau masih kasoman, praktek kalian terus. Saya sudah sampaikan nanti Om Dokter nanti bisa pantau terus. Saya bilang kalian jadi semangat itu jangan hanya datang pulang, tapi malah sinandu laki-laki kalau sebagai imam. Oh, ini semua nih. Bapak-bapak ini imam semua. Imam bagi rumah tangganya. Kalau salah imamnya, hancur pernikahannya, hancur rumah tangganya. Makanya jadi imam itu harus berperan baik namanya. Kenapa Nuh selamat nikahnya? Ya, karena dia tampil sebagai imam yang benar. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, tertanam, dukung pekerjaan Tuhan. Ya, pasti diberkati luar biasa. Sebab kalau kita tidak mengasihi Tuhan atau tidak menghidupi firman-Nya, maka pasti akan mengalami kegagalan di luar Tuhan. Ya, dikatakan dalam surat doa dalam Injil juga, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa. Makanya itu harus dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, sebab tadi dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 tadi, Bapak ini dibaca. Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya kembali ke sini ya. Pengkhotbah 3 ayat 11 dan ayat 10. Ya, ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini kalimat pertama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terus bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi perhatikan di sini ada kalimat apa? Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini kita manusia. Sering sekali kita tidak sadar manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Kita lupa, kita tidak sadar bahwa Tuhan itu sampai sekarang bekerja untuk membaikkan kita sekalian. Tapi bersyukur kita hari kita dengar firman Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa sampai sekarang Tuhan bekerja untuk kita sekalian. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita tidak dapat menyelami, tidak mengerti karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini menunjuk keterbatasan manusia dalam memahami kehendak Allah. Ya. Dampaknya, ya ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, maka manusia itu nanti berjuang sekuat tenaganya, berjuang dengan pikirannya untuk mengatasi pergumulan beban hidupnya dengan kekuatannya sendiri. Tidak lagi melibatkan Tuhan. Akhirnya apa? Makin dikerjakan, makin mengalami kegagalan. So dikatakan kitab Yeremia pasal 17, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri.
tanpa bisa menyelami pekerjaan Tuhan, tanpa menyadari Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, usaha, keluarga, dan lain sebagainya. Oh, kita berjuang sendiri dengan pikiran kita sendiri. Habis. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti berbahagia, diberkati. Haleluya. Tapi kalau berjuang sendiri, makanya itu diingatkan Tuhan kita pagi hari ini bahwa kita pun harus boleh belajar menyelami pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi dipujikan bahwa Tuhan itu, amin, amin. Kalau nggak kita selami Tuhan itu baik, masih bekerja dalam kehidupan kita sampai sekarang, ya, sulit. Kita akan bekerja, berusaha, berjuang dengan cara kita, pemikiran kita sendiri, sehingga semuanya akan sia-sia. Sebab di ayat 14 dikatakan, Pengkhotbah 1 ayat 14 ini dimulai. Pengkhotbah 1 ayat 14, apa dikatakan di sana? Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Ya, terus? Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Ya. Dan usaha menjaring angin. Nah, sia-sia. Segala sesuatu yang dikerjakan manusia tanpa Tuhan itu semuanya sia-sia. Seperti usaha menjaring angin. Siapa yang ngomongin ini? Salomo. Dengan hikmat daripada Tuhan, dia berbicara dengan kuasa Roh Kudus. Ditulis ini merupakan firman untuk kita renungkan. Dan ini Salomo ini bukan orang biasa, ya. Ayat 1 ayat 12 apa dikatakan? Siapa dia? Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel. Raja atas Israel di Yerusalem. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, bukan orang biasa, raja. Taati firman Tuhan. So dikatakan tadi ayat 14, kalau di luar Tuhan apapun yang kita kerjakan hanya membuat kesia-siaan, seperti menjaring angin. Tapi firman Allah diperdengarkan hari ini, Allah membuat indah pada waktunya, karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Itulah saya dan saudara-saudara. Itulah nando dan doa. Amin. Maka itu kasihilah Tuhan, dengar dan lakukan firman Tuhan tanpa perbantahan. Ya, dengar dan lakukan firman Tuhan tanpa perbantahan. Ya, saya kutip contoh nikah di tanah, yang dimana disitu terjadi masalah besar dalam nikah tersebut, sebab mereka kehabisan air anggur. Dalam nikah di tanah, saya itu kalau sudah habis air anggur, itu repot itu. Nikah itu bisa dipermalukan, jadi buat semua. Gak tahu kalau di daerah. Mungkin kalau di Indonesia ini kira-kira begini. Kalau bikin resepsi tiba-tiba apa? Cateringnya habis, makanannya habis. Tapi jangan takut, saya yakin keluarga sudah memberikan makanan yang berlimpah-limpah. Amin. Kan takut deh kalau kita habis. Ya. Tapi kalau di Palangkaraya, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang mau bikin tempat nikah itu repot sekarang. Saya punya teman pengalaman bikin pernikahan di Taman Bunga. Itu mereka bukan menjelekkan Taman Bunga ya. Tapi banyak orang yang datang dengan undang-undang masih super Pak Pendeta kalau makanannya yang habis itu. Ini piring catering hilang katanya. Sendok hilang. Jadi kan gimana ya? Kami yang tanggung. Kata lebih aja. Ya. Tapi saya yakin undangan di sini kalau makan ya makan, letakkan lagi piringnya, jangan dibawa ke dalam masuk tas kan gitu kan. Atau ada yang gitu. Terus makan taruh di suwi, masuk ke tas piringnya. Jangan lah, amin ya. Yang benar itu bikin apa banyak-banyak nanti taruh di resepsi, itu yang menarik. Haleluya. Puji Tuhan, semoga dilakukan. Jadi begitu.
datang, jadi malu. Kenapa? Kehabisan air anggur. Ya, terjadi suatu masalah besar dalam nikah. Ya, kehabisan air anggur itu berbicara kehabisan sukacita, terancam kehormatan keluarganya dirusak. Ya, rusaknya nikah itu. Tapi saya terangkan, tetapi nikah itu selamat karena ada Yesus di situ. Ya. Saudara-saudara, kalian berdua, biar nikah kalian, nikah yang dekat itu, undang terus Yesus, Tuhan Juru Selamat, Penebus, Penolong kita sekalian. Ada amin? Ada amin? Ya. Tetapi tidak cukup hanya ada Yesus waktu itu di situ. Yesus harus berperan aktif. Ya, gak cukup dia hanya sebagai undangan saja, hadir saja, tapi dia harus bekerja. Ya. Sebab yang terpenting adalah tadi saya sampaikan, kasih kita kepada Tuhan, melakukan firman. Jadi waktu di sana Yesus tidak hanya sebagai undangan, tapi ketika terjadi masalah itu, Ibu Yesus Maria dia datang, dia sampaikan kepada Yesus, ya, bahwa terjadi seperti ini. Ya, ya, tanya sama Yesus. Kemudian Maria datang kepada pemimpin pesta, kepada orang-orang yang melayan pesta itu. Dia sampaikan pesan begini, pokoknya apa aja yang dibilang sama Yesus, kerjakan. Tapi sudah baca, pokoknya apa aja yang Yesus katakan, kerja. Saudara kalau mau diberkati Tuhan, pokoknya apa kata firman yang disampaikan gembala, kerjakan, pasti berbahagia. Yang bikin kita berbahagia itu kan kita dengar habis itu pulang sudah begitu. Kerjakan, pasti berbahagia. Pasti ditolong Tuhan, pasti selamat, sehingga indah pada waktunya. Pemimpin pesta berkata, orang biasanya bikin pesta itu angguran terbaik, terus kemudian lama-lama berkurang kualitasnya. Tapi umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mau mengasihi Tuhan, ya, Tuhan akan bangun hidup kita, bukan makin lama makin menurut, tapi makin lama makin naik, makin tua makin diberkati, nikahnya makin lama makin dewasa. Haleluya. Pekerjaannya makin lama makin diberkati. Oh, amin, tidak ada. Amin. Ya, makanya itu hidup dalam Tuhan. Sebab Tuhan akan membuat semua indah pada waktu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyampaikan janji firman-Mu dalam nikah di tempat ini Tuhan. Haleluya, bahwa Engkau akan membuat semua indah pada waktunya. Itu sebabnya ajar kami untuk kami terus boleh belajar mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kami sekalian, dengan praktek hidup dikembangkan, mendengarkan melakukan firman Tuhan. Sebab itulah kekuatan kami Tuhan di akhir zaman. Mengenai jemaat Philadelphia yang penuh dengan kelemahan kekurangan, tetapi manakala mereka mentaati firman, terjadi mujizat di sana Tuhan. Terima kasih sebab Roh Kudus tolong kami agar kami boleh, haleluya, belajar untuk hidup dalam firman-Mu sehingga kehidupan kami diberkati dan berbahagia. Terima kasih Bapa di surga. Lanjut dalam prosesi pernikahan ini Tuhan yang memberkati dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang teguhkan, berikan kemantapan dalam hati kami khususnya Nando dan Laura Tuhan dalam menempuh hidup baru. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menolong kehidupan kami dan menyertai prosesi pernikahan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara berdua, Nando dan Laura sudah siap. Sudah siap. Keluarga sudah siap. Sudah siap. Puji Tuhan ya. Untuk itu saya minta Nando dan Laura berdiri berhadapan, akan membacakan janji pernikahan. Ya.